فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan, kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-26. Dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Musa alaihi salam yang minta dihakimi antara beliau dan juga kaumnya akibat pembangkangan mereka dan penolakan mereka terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah. Maka sesungguhnya dia, domirnya kembali kepada Al-Ardal Muqaddasah. Maka sesungguhnya negeri yang disucikan itu diharamkan atas mereka arba'ina sanah, selama 40 tahun. Sehingga selama 40 tahun mereka tidak akan bisa memasuki negeri tersebut. Apapun yang mereka usahakan, maka selama 40 tahun mereka tidak akan bisa memasuki negeri tersebut. Sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas pembangkangan mereka. Nah, dan di sini ada dua pendapat ya, kawan. Sebagaimana kalian lihat di mushafnya kita itu, di situ ada 2.3 yang artinya adalah jika sudah berhenti di salah satunya maka tidak boleh berhenti di yang satunya lagi, sehingga harus milih di situ. Mau berhenti di alaihim atau mau berhenti di arba'ina sanah. Paham ya, tanda titik tiganya itu pilihan. Nggak boleh berhenti dua-dua. Harus milih salah satu. Kalau sudah berhenti di alaihim, maka tidak berhenti di sana. Paham ya? Ini tandanya. Maknanya nanti berbeda. Nah, kalau kita berhenti di sana, maka arba'innya itu yang menasabkan arba'in adalah muharramatun. Sehingga maknanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sana. Berhenti. Maka sesungguhnya negeri tersebut diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Kalau kita berhentinya tidak di situ, di alaihim, maka arba'ina sanahnya itu yang menasabkannya adalah yatihun. Sehingga arba'ina sanah yatihuna fil ard. Mereka akan tersesat di muka bumi selama 40 tahun. Sehingga 40 tahunnya itu adalah waktu untuk tersesatnya mereka. Bukan waktu untuk apa? Jangka waktu diharamkannya Al-Ardal Muqaddasah. Paham maknanya bedanya ya? Nah, sehingga ini khilafnya. Arba'in sanah ini bisa diperebutkan oleh dua-dua. Arba'in sanah 40 tahun ini diperebutkan oleh yang depan sama yang belakang. Kalau kita berikan untuk yang depan, berarti maknanya negeri Muqaddasah itu akan diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Ini kita berikan kemana dia? Ke depan apa ke belakang itu namanya? Ke depan. Kalau kita berikan ke belakang, berarti arba'ina sanah yatihuna fil ard. Berarti 40 tahun lamanya mereka apa ini? Tersesat di muka bumi. Muter-muter. Balik lagi ke Mesir, kemana? Ujung-ujungnya ingin ke sana, balik lagi ke tempat semula. Itu artinya mereka yatihun.
nggak dapat petunjuk jalan. Muter-muter aja selama berapa ini? 40 tahun. Itu maknanya yatihun. Paham ya? Sehingga ini boleh dua. Nah, mau diberhentikan yang di mana. Nah, kemudian tahrimnya di sini adalah tahrim qadari, la tahrim syar'i. Pengharamannya di sini adalah pengharaman secara takdir, bukan secara apa? Syar'i. Ada hukumnya halal tidak untuk memasukinya? Halal. Tapi secara takdir Allah takdirkan mereka tidak bisa apa ini? Dicegah, dihalangi mereka untuk bisa masuk. Sehingga tahrimnya di sini muharramatun, tahrimnya tahriman apa ini? Qadariyan, pengharaman secara takdir, bukan pengharaman secara apa ini? Hukum syar'i. Secara hukum syar'i, hukum asalnya boleh siapa saja memasuki negeri tersebut. Tapi untuk mereka dihalangi, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memasuki negeri tersebut. Paham ya? Sehingga tahrimnya tahrim qadari, bukan tahrim syar'i. Nah, fala ta'sa 'ala qaumil fasiqin, maka jangan kamu tahzan. Nah, jangan kamu bersedih, wala ta'saf. Nah, jangan bersedih atas orang-orang yang fasik itu. Li'annahum la yastahiquna an yuhzan 'alaihim. Karena mereka itu tidak pantas untuk disedihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya fala tahsa'alal qaumil fasiqin, jangan kamu apa? Sedih kepada orang-orang fasik itu karena mereka enggak pantas untuk disedihi. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qala Allahu mujiban li da'wati Musa. Kata Syekh Abdurrahman, Allah berkata untuk menjawab doanya Nabi Musa. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana yatihuna fil ardi. Sesungguhnya negeri tersebut Allah haramkan atas mereka selama 40 tahun. Enggak bisa masuk, terus kemana? Ya sudah, tersesat di jalan. Karena nggak bisa masuk, ya sudah, akhirnya muter-muter saja. Yatihuna fil ard, mereka tersesat di muka bumi. Makna ayat ini, inna min uqubatihim, bahwasanya diantara hukuman untuk mereka, an nuharrima alaihim, kami mengharamkan atas mereka. Tahrim apa ini? Tahriman qadariyan, dengan pengharaman secara takdir, kaunian. Dukhula hadhil qaryah, untuk mereka bisa memasuki negeri tersebut. Allati katabahallahu lahum, yang telah Allah tentukan, Allah tuliskan untuk mereka. Muddata arba'ina san, Allah haramkan selama 40 tahun. Wa tilkal mudda aidan yatihuna fil ard. Karena selama itu mereka diharamkan untuk masuk, maka otomatis itu juga jadi batas waktu mereka tersesat di muka bumi. Sehingga tetap 40 tahun juga. Paham ya? Kenapa? Ya karena diharamkan untuk mereka memasuki negeri tersebut selama 40 tahun, otomatis tersesatnya pun juga berapa? 40 tahun. Nah, wa tilkal mudda aidan yatihuna fil ard, ini menunjukkan beliau memberikan arba'in sanahnya untuk siapa ini? Bisa dua-dua. Ini harus rebutan. Secara aslinya beliau memberikannya untuk siapa? Untuk yang depan. Diharamkan selama 40 tahun. Baru kata beliau konsekuensinya, ya kalau 40 tahun diharamkan, maka 40 tahun juga mereka tersesat. Paham ya? Nah. Wa tilkal muddah aidan yatihuna fil ard la yahtaduna ila tariqin, maka mereka tidak dapat petunjuk kepada satu jalan, wala yabquna mutmainin, tidak pula diam dengan tenang. Tidak di satu tempat. Artinya mereka ini menganggap ini belum tempat mereka. Akhirnya mereka cari lagi, enggak juga. Selama 40 tahun mereka apa ini? Muter-muter saja. Nah, tidak dapat jalan yang benar, tidak pula mereka dapat tempat untuk mereka tinggali dengan tenang. Wa hadhihi uqubatun dunyawiyah. Ini hukuman di mana ini? Di dunia. Akibat pembangkangan mereka, mereka dihukum di dunia dengan tersesat selama 40 tahun. Wa la'allallaha ta'ala kafara biha anhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman tersebut menghapuskan dari mereka takfir, dihapuskan kesalahan mereka dengan itu. Makanya diberi hukuman di dunia.
wa dafa'a anhum uqubatan a'zama minha, dan semoga Allah dengan itu mencegah dari mereka hukuman yang lebih besar daripada itu. Diberi hukuman di dunia agar mereka selamat dari hukuman yang lebih besar. Kenapa? Sudah dibayar duluan sebagiannya di mana? Di dunia. Nah, wa fi hadza dalilun, dan di dalam kisah ini terdapat dalil annal uqubata 'ala dzambi, bahwasanya hukuman terhadap sebuah dosa. Ada yang mengatakan, ya Evan, kenapa dibatasi 40 tahun masa tersesatnya mereka dan diharamkannya mereka dari memasuki negeri tersebut? Di antara hikmahnya, kata mereka, yansha jilun jadidun fi hadhil muddah ala ghairi ma kana alaihi haula'il mu'anidun, supaya muncul generasi baru yang membangkang itu nggak kayak mereka. Biar aja mereka ini apa ini, lewat dulu semuanya. Nanti muncul generasi baru yang nggak kayak siapa ini, bapak-bapak mereka. Hingga ini 40 tahun supaya nghabiskan apa ini, yang bandel-bandel ini. Biar semuanya lewat dulu, mati dulu semuanya, baru muncul apa ini, generasi baru yang nggak kayak mereka. Ini diantara hikmah yang disebutkan. Yakununa ahlan lidukhulil ardil muqaddasah, sehingga mereka layak untuk memasuki negeri tersebut. Wa fatahaha, dan mereka pun menaklukkannya. Oleh karena itu, kata mereka, yang menaklukkannya nanti bukan lagi Musa dan Harun, yang memasukinya nanti dipimpin oleh Yusha. Nah, yang masukinya siapa? Yusha bin Nun. Ini generasi pertama udah apa ini? Sudah tidak ada lagi. Ini diantara hikmah kenapa dibatasi berapa ini? 40 tahun, supaya muncul generasi baru yang memang benar-benar layak dan pantas untuk memasuki apa? Negeri tersebut. Nah, kayak Jalalah. Tahu Jalalah ya? Jalalah itu yang makanannya sebagian dari yang jorok, yang haram, kayak lele, sebagian yang dikasih makan kotoran dan yang lainnya, kan ada kan? Nah, itu kan nggak bisa langsung dimakan, harus diapakan dulu? Disterilkan dulu. Nah, ini Jalalah itu harus sterilkan dulu, dipindahkan tempatnya, dikasih makan yang bersih, yang suci selama 3 hari atau berapalah, kira-kira yang lama-lama itu apa ini, keluar, sehingga nggak ada lagi yang kotor-kotor dalam apanya, dalam perutnya. Nah, ini seolah-olah mereka itu biar nih lewat dulu, nanti muncul generasi baru yang apa ini, yang bagus, yang mau taat kepada Allah SWT, sehingga mereka yang pantas untuk memasuki negeri tersebut. Nah, qala rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala anna al-uqubah ala dzam qad takunu bi zawali ni'matin mawjudah. Di sini terdapat dalil bahwasanya yang namanya hukuman terhadap sebuah dosa bisa jadi bentuknya adalah dengan hilangnya nikmat yang pernah ada. Sehingga nggak mesti datang hukuman baru gitu, sakit, kecelakaan atau apa, enggak. Tapi nikmat yang selama ini ada hilang. Itu sudah salah satu bentuk apa? Hukuman. Sehingga jangan kita merasa kalau nggak kena apa-apa berarti kita nggak kena hukuman, tidak. Tinggal lihat saja ada tidak nikmat yang selama ini kita rasakan kemudian tidak lagi kita rasakan. Kalau ada, bisa jadi itu adalah sebagai apa? Hukuman atas dosa kita, waliyadzubillah. Nah, audaf nikmatin, atau tertolaknya nikmat, qadin aqadat sabab wujudiha, atau tertahannya nikmat yang telah terikat sebab-sebab untuk adanya nikmat tersebut. Ini semua sebab sudah ada, harusnya ada nikmat ini muncul, dapat kita rezeki tersebut atau apalah yang kita usahakan. Semua usahanya sudah lengkap. Tapi ternyata hasilnya apa? Nol, nggak ada. Bisa jadi ketidakberhasilan kita mendapatkan hasil yang diusahakan tadi, padahal semua sudah matang rencananya. Dari A sampai Z sudah selesai semuanya matang. Diperkirakan 100% bakal apa ini? Berhasil, bakal deal, bakal jadi. Ternyata hasilnya apa? Nggak dapat apa-apa. Ini bisa jadi dengan sebab apa? Dosa. Nikmat yang ada hilang, atau nikmat yang sudah direncanakan matang untuk didapatkan tidak dapat. Ini bentuk apa? Al-uqubah al-adzab, bentuk hukuman terhadap dosa. Sehingga nggak mesti kena azab, kena apa langsung, itu nggak mesti kayak gitu. Yang namanya apa ini? Yang namanya hukuman. Nah. Au ta'akhuruha ila waqtin akhar, atau tertundanya nikmat tersebut sampai batas waktu tertentu.
Ini sudah ingin sekali untuk mendapatkannya, kok nggak dapat, ditunda oleh Allah. Sekian lama baru apa? Dapat. Bisa jadi tertundanya itu adalah dengan sebab apa ini? Dosa. Apapun itu. Nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat apalah itu, kesehatan dan yang lain-lainnya dari berupa nikmat. Sudah diusahakan, sebabnya semua sudah dilakukan semuanya, tapi nggak kunjung datang. Setelah sekian lama ternyata baru apa? Dapat. Bisa jadi penundaannya itu karena apa? Dosa. Setelah kita tinggalkan dosa itu baru apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga macam-macam bentuk apa ini? Di sini udah berapa bentuk hukuman? Sudah 3. Yang pertama apa? Zawalun nikmah al-mawjudah. Hilangnya nikmat yang sudah ada. Yang kedua apa? Tercegahnya, tertahannya nikmat yang sudah diusahakan semua sebab-sebabnya. Yang keempat, tertunda. Yang tadi tercegah udah nggak dapat. Lewat kesempatan itu. Kalau ini tertunda, sebagaimana mereka di sini. Ditunda masuknya mereka ke Ardul Muqaddasah selama berapa? 40 tahun. Sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Ditundanya mereka masuk ke negeri tersebut selama 40 tahun itu bentuk hukuman. Nah, sehingga kalau kita sudah merasa ya Evan mengusahakan sebuah rencana dan yang lain-lainnya kok nggak berhasil, nggak dapat hasilnya, maka langsung saja introspeksi diri. Mungkin ada apanya? Dosa yang kita lakukan yang membuat hasilnya belum kunjung tiba. Itu saja. Nah, sehingga pikirnya positif saja, nggak usah terlalu sedih, tinggal introspeksi diri, cari mana kekurangan yang ada pada diri, bisa jadi itu penghalangnya dari diri kita sendiri. Waliyahzubillah. Wala'allal hikmah fi hadhil muddah. Ini beliau sebutkan juga. Dan bisa jadi hikmah pada pembatasan 40 tahun ini ayamutu aktsaru haula, supaya mati kebanyakan dari mereka itu dulu. Biar ganti apa ini? Ganti kulit dulu. Nah, biar ganti generasi. Supaya mati kebanyakan dari mereka alladzina qalu hadhil maqalah as-sadirah an qulubin la sabra fiha wa la thabat. Supaya mati kebanyakan dari mereka itu yang telah mengucapkan ucapan yang muncul dari hati yang tidak punya kesabaran sama sekali padanya dan tidak punya kekokohan. Ini sama sekali nggak punya kesabaran. Itu lana fiha apa ini? Lil jins la sabra fiha. Yang sama sekali nggak punya apa ini? Kesabaran nggak ada. Banyak kan sudah bagaimana lembutnya diajak untuk jihad, sama sekali mereka nggak mau sabar untuk apa ini? Jihad. Sudah dimudahkan dengan semudah-mudahnya oleh Allah pun tetap tidak mau. Supaya ini hilang dulu generasi yang seperti ini. Nah, generasi-generasi yang nggak sopan, yang lancang kepada Allah, tega-teganya menyuruh Allah dan nabinya untuk apa ini? Pergi berdua saja berperang. Nah, dan mereka duduk. Wala tabata, dan tidak punya kekokohan. Bal qad alifat istibadu bal qad alifatil istibadu li aduwiha. Bahkan mereka itu telah akrab hatinya dengan perbudakan kepada musuh mereka. Ini mental-mental budak, nggak mau merdeka, nggak mau diberi wilayah sendiri. Negeri apa ini? Al-Muqaddasah. Kan mereka baru bebas dari mana ini? Perbudakannya Fir'aun. Ini mental-mental budak. Nah, nggak ingin apa ini? Nggak ingin mulia, nggak ingin diberi wewenang tanah sendiri yang mereka kuasai, nggak mau. Nah, qad alifatil istibad li aduwiha. Ini karena sudah terbiasa menjadi budak hatinya kepada musuh mereka. Walam takun laha himamun turaqiha ila ma fihi irtiqa'uha wa uluha, sehingga mereka tidak punya cita-cita yang mengangkatnya. Himam, enggak punya cita-cita. Turaqiha, yang mengangkatnya kepada sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat ketinggian dan kemuliaan untuk mereka. Mentalnya mental apa ini? Mental rendah. Mental apa? Mental budak. Nah, karena terbiasa udah selama ini terlalu lama dijadikan budak oleh Fir'aun. Nah, akhirnya nggak punya cita-cita yang tinggi. Sekedar bebas dari perbudakan aja pun sudah apa ini? Udah puas, udah senang, udah. Nah, makanya nggak berani habis-habisan untuk mendiami memasuki negeri Muqaddasah tersebut. Litadhar nasyi'atun jadidah, supaya muncul generasi yang baru. Tatarabba uquluhum ala talabi qahril a'da, yang terdidik akal-akal mereka untuk maju mengalahkan musuh. Supaya muncul generasi baru yang mentalnya nggak mental siapa ini? Kayak bapak-bapak mereka yang sudah selama ini terbiasa dengan perbudakan. Nah,
Ini kan generasi baru kan nggak pernah merasakan apa? Perbudakan. Nah, supaya muncul generasi baru yang dididik untuk mentalnya ini mental mau mengalahkan siapa? Musuh, mental penakluk sekarang. Kalau kemarin mental-mental dikuasai, sekarang jadinya mental apa ini? Penakluk. Nah, siapa yang ditaklukkan? Musuh. Nah, qahril a'da wa adamil istibad, dan tidak rela untuk diperbudak, wa dzullil mani' minas sa'adah, dan tidak rela dengan kerendahan dan kehinaan yang menghalangi mereka dari kebahagiaan. Nah, sehingga ini tujuannya agar ganti generasi, mentalitasnya pun apa? Berganti, nggak lagi jadi mental budak, tapi jadi mental pemenang. Biasa ingin mencari cita-cita yang tinggi. Walamma alimallahu ta'ala, maka tatkala Allah mengetahui anna abdahu Musa fi ghayatir rahmah alal khalqi khususan qaumuhu, atau khususan qaumihi. Tatkala Allah Musa, bahwasanya hambanya yang bernama Musa ini berada di puncak kasih sayang terhadap makhluk, terutama kepada siapanya? Kaumnya. Karena Allah tahu Nabi Musa ini sangat sayang kepada makhluk, terlebih-lebih kepada siapa? Kaumnya. Wa annahu rubbama raqqalahum, dan bahwasanya terkadang beliau merasa iba kepada mereka, raqqalahum, melunak kepada mereka, wahtamalathu syafaqatu 'alal huzni, dan beliau digiring, dikuasai oleh rasa iba untuk beliau sedih atas mereka karena kasihan akhirnya dengan hukuman mereka 40 tahun tersesat dan yang lain-lainnya, supaya Nabi Musa jangan dikuasai oleh rasa sedih karena saking besarnya rasa iba dan kasih sayang beliau kepada siapa ini? Kaumnya. Fi hadhil uqubah, dengan sebab hukuman tersebut, awid doa lahum, atau karena beliau sudah kadung mendoakan mereka, bizawaliha, dengan hilangnya tersebut, ma'annallaha qad hattama, padahal Allah sudah memastikan hukuman tersebut. Udah nggak ada lagi tawar menawar. Sehingga supaya Nabi Musa tidak terlalu sedih, qala fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Karena Allah tahu Nabi Musa ini sangat apa ini? Penyayang. Supaya beliau tidak dikuasai rasa penyesalan karena telah mendoakan hal tersebut kepada mereka, atau melihat hukuman yang mereka dapatkan, maka Allah hibur. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ini alasan disebutkannya hiburan ini di akhir. Supaya Nabi Musa itu yang sifatnya itu penyayang kepada kaumnya jangan dikuasai oleh rasa apanya? Sedihnya melihat hukuman yang menimpa siapa? Kaumnya. Nah, ai la ta'saf alaihim wa la tahzan. Jangan kamu menyesalkan atas mereka, jangan pula sedih kepada mereka. Fa innahum qad fasaku, mereka itu sudah fasik. Mereka sudah berbuat jahat. Wa fiskuhum iqtada wuqu'a ma nazala bihim. Dan kefasikan mereka memang mengharuskan untuk mereka, untuk terjadinya apa yang ditimpakan kepada mereka. La zulman minna, bukan karena kezoliman dari kami, kata siapa? Kata Allah. Sehingga nggak ada yang perlu disedihkan, mereka sendiri yang menjadi sebab mereka dihukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini selesai dari kisah Bani Israel dalam hal ini dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari 7 ayat kemarin, insyaallah akan kita gabung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.